coba belajar kembali tentang sains, kelanjutan dari materi. Sebelum kita belajar tentang lensa, kita perhatikan sama-sama gambar berikut. Ya, gambar-gambar foto-foto ini mungkin kalian kenal. Ada mikroskop, ada loupe, kaca pembesar, dan kamera. Lensa. Bisa dilihat ini lensa, dan ini adalah lensa cembung, dan ini lensa cekung. Ya. Disebutkan sini bahwa lensa merupakan benda bening sehingga dapat membiaskan cahaya. Lensa juga terdiri atas dua bidang lengkung atau satu bidang lengkung, ya, dan bisa juga satu bidang datar. Jadi intinya lensa ini memanfaatkan sifat cahaya, yaitu pembiasan. Adapun permukaan lengkung pada lensa merupakan bagian permukaan bola yang bisa kita kenal lensa sferis. Permukaan lensa sferis dapat berupa keduanya cembung atau keduanya cekung atau gabungan dari cembung dan cekung. Kebanyakan lensa terbuat dari kaca atau plastik. Lensa cembung atau konveks, ya, atau lensa konvergen adalah lensa yang memiliki ciri-ciri bagian tengahnya lebih tebal daripada bagian tepinya. Dia bersifat mengumpulkan berkas sinar cahaya yang kita kenal juga dengan lensa positif. Lensa cembung bisa dibagi menjadi tiga, ada lensa biconvex, ya, atau cembung ganda, atau plan konveks, cembung datar, dan konveks konkav. Di sini kita bisa lihat bahwa lensa cembung memiliki dua titik fokus, yaitu titik f1 dan f2. Titik fokus aktif berada di belakang lensa dan titik pasif berada di depan lensa. Yang satu fokus aktif belakang lensa dan fokus pasif ada di depan lensa. Terletak sejajar dan dengan titik pusat lensa atau O. Lensa cembung biasa kita temukan pada loupe, ya, kacamata rabun dekat, dan lensa pada mikroskop. Lensa cekung atau konkav, atau dikenal juga dengan lensa divergen, adalah lensa yang memiliki ciri-ciri bagian tengahnya lebih tipis daripada bagian tepinya. Dia bersifat menyebarkan sinar, ya, sinar yang datang disebar, menyebarkan sinar, sehingga disebut juga dengan lensa negatif. Dia dibagikan menjadi tiga jenis, ya. Ada double cekung atau cekung ganda, biconkav, cekung datar, plan konkav, dan cekung cembung, konkav konveks. Bisa dilihat ketiga macam lensa ini pada gambar berikut, ya. Pembentukan bayangan pada lensa cembung. Kita perkenalkan dulu ini sebagai lensa cembung. Ada titik pusat O sebelah depannya ini, ya. Ada F1, ada P1, titik fokus dan titik pusat kelengkungan, F2 dan P2. Nanti kita jadikan sini bisa saja ini sebagai ruang benda, berarti di sini jadi ruang bayangan.
Ini ruang 1, ruang 2, ruang 3. Ini ruang 4. Kita tentukan dulu ini bendanya ada di antara F2 dan P2, AB. Langkah berikutnya adalah kita menarik garis yang sejajar sumbu utama, lalu dibelokkan melalui titik fokus F1. Ya, seperti ini. Langkah berikutnya adalah kita tarik garis arah sinar langsung ke pusat lensa. Nah, setelah sampai sini kita dapatkan ada titik potong sebagai letak dari bayangan yang terbentuk. Letak dari benda di antara F2 dan P2, bendanya bayangannya ada di atas P2 ya. Sifatnya nyata, terbalik dan diperbesar. Nah, ini langkah-langkahnya untuk membentuk bayangan pada lensa cembung. Lebih lengkapnya kita bisa lihat jika pada lensa cembung jika benda berada di ruang 1. Nah, pembentukannya seperti ini. Ya. Kita tarik garis putus-putus. Dan berikutnya juga ketika dari ke pusat lensa kita tarik garis putus-putus. Di sini kita temukan ada titik potong, tarik garis. Ya, dari sini inilah letak dari bayangan. Jangan lupa ini letak bayangannya bersifat maya tegak diperbesar karena berada di depan lensa. Jika benda berada di depan di titik fokus F2 ya, maka sama seperti tadi, sejajar sumbu utama melalui titik fokus F1, dan yang kedua adalah melalui pusat pelengkungan lensa. Hasilnya adalah nanti bayangannya maya tegak diperbesar ya. Untuk benda berada di antara F2 dan P2 ini sudah dibahas tadi ya. Nanti dia ada di ruang 2, dia hasilnya ada di bayangannya ada di belakang, bersifat nyata, terbalik, diperbesar. Bagaimana jika benda ada di P2 atau di titik pusat kelengkungan? Kita gunakan yang pertama melalui titik fokus, lalu dibelokkan sejajar sumbu utama. Yang kedua adalah langsung ke pusat O ya. Nah, titik perpotongannya kita tarik garis, di sinilah letak bayangan ada di belakang lensa, nyata, terbalik tapi sama besar ya. Nyata, terbalik tapi tingginya sama besar ya. Bagaimana jika ada di ruang 3? Berarti ada di lebih dari P2 ya, sama. Bayangan yang dibentuk adalah nanti nyata, terbalik, diperkecil. Ya, ini untuk cembung. Nah, nanti di tugas ini coba buat di buku kalian bagaimana pembentukan bayangan pada lensa cembung jika berada di antara lensa dan fokus. Lensa dan fokus berarti ada di ruang 1 ya. Nah, ini hasilnya nanti. Bagaimana pembentukan bayangan pada lensa cekung? Nah, ini lensa cekung. Bagian tengahnya lebih tipis daripada tepinya. Nah, benda, jangan lupa buat dulu F1, P1, F2, P2-nya. Bendanya berada di antara F1 dan P1. AB. Kita tarik garis sejajar sumbu utama, lalu dibelokkan seolah-olah melalui F1. Nah, garis putus-putus, nah ke sana ya. Ini langkah kedua. Langkah ketiga adalah menarik garis langsung menuju F2 sini ya. Menuju F2 lalu dibelokkan sejajar sumbu utama. Tapi di sini ya ada garis putus-putus. Maka kita dapatkan ada titik potong di sini. Inilah letak dari bayangan yang dibentuk pada lensa cekung ini. Yang dimana sifat bayangannya maya, terbalik, dan
diperkecil. Maya terbalik diperkecil. Nah, ini kelanjutannya tentang persamaan pada lensa. Kita kenal ada yang namanya quad lensa, ya. Yaitu kemampuan lensa untuk mengumpulkan atau menyebarkan berkas sinar, ya. Di mana kita ketahui lensa cembung konvergen, ya. Nah, rumusnya adalah P sama dengan 1/F, di mana P adalah kekuatan lensa, satuannya namanya dioptri, ya, satuannya dioptri. F-nya adalah jarak fokus dalam meter. Jangan lupa untuk lensa cembung F dan P-nya positif, lensa cekung nilai fokus dan kuat lensanya bernilai negatif. Kalau kita rubah ke sentimeter satuan F-nya, maka kita rubah juga rumusnya menjadi 100/F, ya. Oke, lanjut dengan contoh soal. Ada lensa cekung, ya, tentang lensa cekung, benda setinggi 10 cm di depan lensa cekung dengan jarak 30 cm, tinggi 10, jarak 30 cm. Jika jarak fokus lensa 20 cm, hitunglah. Nah, jarak bayangan, perbesaran bayangan, tinggi bayangan dan sifatnya. Ini kita tulis dulu, ketahui 10 cm H, 30 cm S, dan 20 cm kita buat negatif F-nya. Ini tulis dahulu rumusnya. 1/S tambah 1/S aksen sama dengan 1/F. Kita isi angkanya 1/30 cm tambah 1/S aksen 1/min 20 cm. Kita rubah 1/S aksennya jadi di luar, jadi min 1/20 cm dikurang, ini berubah tanda, kurang 1/30 cm. Kita samakan penyebutnya. 60 jadi 3/60 kurang 2/60. Min dan min jadi berarti bertambah min 5/60 cm. S aksennya pindahkan ke atas, jadi berarti 60 yang pindah ke atas, 5 yang ke bawah, jadi min 60/5, jadi min 12 cm. Ini hasil jarak bayangan di depan lensa. Adapun perbesarannya kita gunakan rumus M sama dengan min S aksen per S, ada garis, ya, min 12/30 kita anggap positif, nanti hasilnya jadi 2/5 kali atau 0,4 kali. Berarti ini diperkecil nanti, ya. Tinggi bayangan kita gunakan H aksen per H, di mana M-nya 0,4 sudah kita dapatkan, berarti H aksen dengan M kali H, 2/5 atau 0,4 kali 10, hasilnya 4 cm. Ya, ini tinggi bayangan yang terbentuk. Sifatnya berarti maya, ya, karena S-nya di depan dan tandanya negatif dan diperkecil. Lanjut, contoh soal berikutnya untuk lensa cembung. Sebuah benda tinggi 3 cm, 12 cm depan lensa cembung, jarak fokusnya 8 cm. Yang diketahui hanya 3 cm, S-nya 12 cm, F-nya 8 cm. Yang ditanya nanti berapa H aksennya. Kita tentukan dulu jarak bayangan dan perbesaran bayangan. S/F sama dengan 1/S aksen tambah 1/S aksen, jadi 1/8 kurang 1/12, maka 1/S aksen, ya, sama dengan kita samakan penyebutnya 3/24 min 2/24. Jadi hasilnya adalah 1/24, S aksen sama dengan 24. Adapun perbesaran bayangannya S aksen per S, 24 yang tadi didapatkan dibagi 2, ya. Ini salah, ya, harusnya dibagi 12, ya. Ini 24 bagi 12 sama hasilnya 2. Tinggi bayangan adalah menggunakan M sama dengan H aksen per H, berarti H aksen sama dengan M kali H, ya, 2 kali 3 yaitu 6 cm. Ini latihan soal, semoga bisa dikerjakan dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.